Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, kenalin, aku Vira Julia Asriani, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Teknologi Yogyakarta. Ketika kita mendengar kata hubungan internasional, pasti yang sering terlintas di pikiran kita tuh nggak jauh dari luar negeri, diplomasi, politik, kementerian, kedutaan, dan lainnya. Tapi sebenarnya apa sih ilmu hubungan internasional itu? Jadi, hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi antar pemerintah, non-pemerintah internasional, dan perusahaan multinasional. Di dalam hubungan internasional, terdapat pula aktor-aktor yang berperan penting dalam hubungan internasional itu sendiri. Yuk kita kenalan lebih lanjut lagi, siapa aja sih aktor-aktor dalam hubungan internasional. Jadi, aktor dalam hubungan internasional yang pertama yaitu tentu saja state atau negara. Jadi, negara adalah aktor terpenting dalam hubungan internasional. Mengapa? Karena negara memiliki kedaulatan, kemudian memiliki otoritas politik, dan juga pemerintah mengeluarkan atau memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh warga negara. Selain itu, negara juga memiliki kepentingan, kemudian kekuatan, dan juga memiliki kapabilitas. Nah, tadi kan ada state actor, sekarang ada non-state actor nih. Siapa aja sih non-state actor itu? Jadi, yang pertama ada IGO, International Government Organization atau organisasi antar pemerintah. Jadi, IGO itu didirikan untuk memperjuangkan atau memenuhi kepentingan-kepentingan nasional masing-masing anggotanya yang melalui kesepakatan multinasional. Kemudian IGO ini biasa berdiri atau terdiri dari beberapa negara-negara berdaulat. Kemudian bekerja sama untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta menangani masalah-masalah ekonomi dan juga sosial. Contohnya yang paling kita ketahui atau yang paling kita tahu ada PBB, kemudian WHO, ASEAN, Uni Eropa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada NGO, Non-Governmental Organization atau organisasi non-pemerintah adalah sebuah organisasi atau asosiasi swasta yang nirlaba dan biasa tuh bersifat sukarela, yang mana dalam pendanaan NGO ini sendiri biasa melalui dana sendiri ataupun donasi-donasi, dan terutama itu dijalankan oleh relawan-relawan. NGO ini sangat beragam loh, ada yang bergerak di bidang lingkungan, amal, kemudian agama, politik, dan masih banyak lagi. Contohnya ada Greenpeace yang bergerak di bidang lingkungan dan juga Walhi, serta masih banyak lagi. Selanjutnya mungkin yang familiar nih buat teman-teman semua, ada MNC, Multinational Corporation atau perusahaan multinasional. Adalah sebuah perusahaan yang terdapat di berbagai negara, tetapi dikelola di home country atau negara induk MNC itu. Jadi MNC ini memiliki kantor-kantor pusat, kemudian memiliki pabrik-pabrik di berbagai negara berbeda, atau biasa kita kenal tuh kayak cabang perusahaan gitu. Dan contohnya tuh misalnya kayak yang teman-teman sering makan, ada McDonald's, kemudian KFC, dan mungkin ada yang pakai produk Samsung, itu adalah salah satu MNC atau multinational corporation. Nah, selanjutnya mungkin yang paling kita takutin nih. Kenapa? Karena ada kejahatan nih, ada yang berbau-bau kejahatan, yaitu Transnational Crime Organization. Siapa sih yang nggak takut kalau dengar kata kejahatan gitu? Jadi Transnational Crime Organization ini adalah sebuah kejahatan yang terorganisasi yang mana terjadi di lintas perbatasan negara yang melibatkan kelompok atau jaringan-jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara. Mereka melakukan ataupun merencanakan tindakan-tindakan yang ilegal dan juga bisnis-bisnis ilegal. Contohnya ada terorisme, kemudian organisasinya ada ISIS, Al-Qaeda, kemudian ada human trafficking, ada
jaringan sindikat narkoba internasional, kemudian ada senjata gelap, dan juga ada bajak laut dan lain sebagainya. Selanjutnya ada epistemic community atau jaringan komunitas yang berbasis pengetahuan, knowledge based community. Itu terdiri dari para think tank, kemudian terdiri dari para akademisi dan juga peneliti yang memiliki kompetensi untuk saling berbagi pengetahuan yang dimiliki untuk meningkatkan kerjasama antar negara. Nah, kita beralih ke non-state actor yang terakhir nih, ada individu. Uh, Perlu teman-teman ketahui, tidak semua individu yang mampu menjadi atau yang bisa menjadi aktor dalam hubungan internasional. Hanya beberapa atau hanya individu tertentulah yang mempunyai kekuatan sosial, ekonomi, dan politik lah yang mampu atau bisa mempengaruhi kebijakan di level nasional maupun internasional. Nah, contohnya tuh kayak misalnya seorang industrialis, kemudian pemodal besar, aktivis, olahragawan, bahkan selebritis sekalipun. Nah, contohnya tuh ada George Soros, seorang uh, pemodal besar, dia itu mampu mempengaruhi moneter internasional, kemudian sering melobi dan juga memiliki pengaruh yang kuat dalam atau di kalangan pemimpin-pemimpin dunia. Nah, sekarang kan teman-teman udah tahu nih siapa aja sih aktor-aktor dalam hubungan internasional. Selanjutnya, teman-teman juga perlu tahu level of analysis dalam hubungan internasional. Tapi sebelumnya kita juga perlu tahu kenapa sih harus ada level of analysis dalam hubungan internasional. Setidaknya ada dua alasan yang mendasari. Yang pertama, dengan adanya level of analysis dalam hubungan internasional, maka kita tahu kenapa sih atau gimana sih aktor-aktor dalam hubungan internasional itu melakukan tindakan dalam hubungan internasional. Kemudian yang kedua, dalam aktor-aktor dalam gilirannya itu mempengaruhi interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional. Nah, apa aja sih level of analysis dalam hubungan internasional itu? Jadi, yang pertama dari level yang paling mendasar ada level individual, yang mana berisi persepsi, kemudian pilihan, dan juga aksi dari para pelaku hubungan internasional. Biasanya tuh direpresentasikan oleh pimpinan negara, seperti presiden, kemudian Perdana Menteri, Raja, maupun Ratu. Nah, selanjutnya dari tingkat individual kita naik ke tingkat yang selanjutnya, yaitu ke tingkat domestik atau ke tingkat negara, yang mana kelompok masyarakat atau birokrasi, lobis, kemudian yang lain-lainnya itu saling berinteraksi mempengaruhi kebijakan-kebijakan atau bagaimana hubungan internasional itu. Nah, selanjutnya dari tingkat domestik kita ke tingkat regional atau antar negara, yang mana hubungan internasional membahas suatu kajian atau dalam level regional ini lebih membahas kehubungan kawasan yang sama atau antar negara. Jadi fokusnya itu lebih ke hubungan antara negara satu dengan negara lain. Nah, yang terakhir adalah di level tatanan global atau level global. Jadi, itu berhubungan dengan dampak atau membahas mengenai dampak hubungan internasional dalam konteks global. Bagaimana perkembangan global, kemudian apa tren global, kemudian ada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi. Jadi sifatnya itu lebih ke hubungan banyak negara gitu atau multilateral. Kalau sebelumnya tuh kan hubungan antara negara satu dengan negara lain. Kalau ini lebih ke hubungan antara negara yang banyak gitu. Contohnya mungkin dalam bagaimana menangani global terorisme, kemudian kemiskinan global dan lain sebagainya. Jadi yang lebih dibahas tuh atau isu-isu yang sering dibahas tuh lebih kompleks, kemudian lebih penting bagi kehidupan umat manusia. Nah, teman-teman kan udah tahu nih siapa aja sih aktor-aktor dalam hubungan internasional itu. Tadi ada state actor, kemudian non-state actor.
Kemudian ada level of analisa atau level of analysis dalam hubungan internasional. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dalam mengenal lebih dekat lagi hubungan internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.